Waduh bro, ada peristiwa yang cukup mengejutkan nih di masa pandemi COVID-19. Artikel ini kami angkat dari Metro TV News tanggal 28 Maret 2020 dengan judul Waduh, oknum polisi di Medan ditangkap usai merampok minimarket. Kita simak dulu videonya. Dan sudah pasti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita semua sudah paham bahwa pelaku perampokan tersebut sudah jelas adalah seorang oknum polisi pangkat brigadir berinisial EAT. Merampok dan menodong pegawai kasir dengan senjata airsoft gun. Dan karena aksi yang sangat memalukan tersebut tentu saja telah menarik perhatian dan memancing warga sekitar untuk berkerumun. Yang artinya aksi perampokan tersebut telah melawan hukum serta melanggar maklumat Kapolri. Yang mana maklumat tersebut mengultimatum dengan sangat tegas, yaitu azas hukum tertinggi adalah keselamatan publik dengan ancaman pidana dan penjara tentunya. Jadi untuk mengetahui motif atau modus yang dilakukan oleh sang oknum koboi tersebut, kami mohon kepada penyidik untuk menginterogasi dengan cara yang humanis, lemah lembut, dan penuh sabar, supaya terang benderang apa yang melatar belakangi aksi konyol tersebut. Apakah profesi sang oknum tersebut dulunya berprofesi sebagai perampok? Apakah karena situasi yang sekarang ini begitu lengang dan sepi karena ancaman COVID-19 dan maklumat Kapolri, sehingga menjadi kesempatan dan peluang emas untuk merampok? Apakah sang oknum tersebut merasa sangat kurang dengan gajinya? Tolong interogasi sebaik-baiknya supaya pemerintah dan DPR bisa mencari solusinya. Jika aksi tersebut dilatar belakangi karena dasar gaji yang minim atau jauh dari kesejahteraan, maka kami semua sebagai masyarakat akan mendesak DPR untuk segera membahas kesejahteraan anggota Polri sebagai prioritas utama yang sangat mendesak. Pasalnya begini loh bro. Mengingat, menimbang, serta mencermati Kepres Donald Trump beberapa bulan yang lalu yang telah mencabut status negara Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia menjadi negara maju bro. Dan sebagai negara yang dianggap telah maju, kita pasti malu jika aparat negara penegak hukum berbuat kriminal dengan alasan minimnya gaji. Terlebih lagi, dunia yang sedang dilanda musibah virus yang mematikan, dan kuat dugaan dunia internasional juga ikut menyaksikan aksi memalukan tersebut. Kita semua pasti paham bahwa pejabat penyelenggara negara beserta legislator dan aparat-aparatlah yang menjalankan roda pemerintahan. Sedang masyarakat hanya sebagai embel-embel. Maka dari itu kita sebagai masyarakat sudah sewajarnya harus mengutamakan kesejahteraan mereka. Jika mereka sudah sejahtera, pasti masyarakat ikut-ikutan sejahtera. Otomatis ikut sejahtera loh bro. Dan kuat dugaan masyarakat pasti rela hidup sengsara asalkan aparat negaranya tidak menjadi perampok. Ingat,
Kuat dugaan masyarakat pasti rela hidup sengsara asalkan aparat negara penegak hukumnya tidak menjadi perampok. Untuk itu kami mohon kepada penyidik untuk terbuka kepada publik. Tapi jika merasa malu, silahkan bisikan ke telinga Bapak Presiden Jokowi. Apa yang melatar belakangi aksi bodoh tersebut? Supaya masyarakat bisa melayani, mengayomi, dan memenuhi atas apa yang telah menjadi keluh kesah beliau. Sehingga beliau begitu nekatnya melakukan aksi melawan hukum dan melawan sebuah maklumat Kapolri. Sekali lagi kami petik sebuah pepatah yang mengatakan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita semua pasti setuju dengan pepatah tersebut. Karena mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Mencegah itu bisa meminimalisir resiko yang lebih besar. Dan mencegah berarti kita mau belajar dari pengalaman. Karena orang dewasa selalu belajar dari pengalaman. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukankah begitu, bro? Tolong diingat, kami punya pepatah. Mencegah adalah pengobatan yang paling manjur. Kuat dugaan bahwa kepolisian yang berada di wilayah hukum Sumatera Utara adalah yang terbaik se-Indonesia. Dan itu bisa dilihat dari banyaknya video-video di YouTube yang mendokumentasikan aksi-aksi heroik mereka sebagai pengayom masyarakat. Jadi, mari kita bersama-sama mencari solusi yang konkret untuk mencegah peristiwa kriminal tersebut terulang kembali. Cukup hanya penjahat saja yang melakukan aksi kriminal tersebut. Dan masyarakat, jangan. Salam revolusi mental. Salam kesejahteraan Polri. Salam maklumat Kapolri. Oke?